Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitas rekan-rekan semuanya. Nah, di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan informasi resmi dari pihak Kortim tentang Pi Network yang terbaru. Nah, di sini Kortim memberitakan informasi yang terbaru melalui saluran media Twitter ya. Nah, di sini rupanya itu sudah berlangsung semacam event hackathon. Jadi di sini disebutkan secara resmi oleh pihak Kortim ya, saat ini untuk hackathon itu sedang berlangsung. Kemudian di sini juga pihak Kortim mengucapkan selamat kepada para pemenang hackathon pada kuartal pertama ya 2023 terakhir yang belum kami tampilkan di media sosial. Nah, jadi di sini untuk pemenang daripada event hackathon pada kuartal yang pertama yaitu adalah Voice of Pi. Nah, kemudian juga ada seperti berikutnya rekan-rekan. Jadi di sini pemenangnya itu adalah Voice of Pi, merupakan salah satu open inovasi. Kemudian di sini juga ada BBS Chat ya. Dan kemudian untuk BBS Chat di sini berupa sosial media. Kemudian juga ada Pilot yang merupakan consumer utility. Kemudian juga ada Pets for Pi. Kemudian di sini juga ada Explore VC Chatting ya. Jadi di sini memang merupakan 5 pemenang hackathon ya rekan-rekan, 5 aplikasi ekologi pemenang hackathon yang baru saja ditampilkan atau diumumkan oleh pihak Kortim secara resmi. Kemudian di sini juga menampilkan semacam foto screenshot ya seperti berikut ini rekan-rekan juga bisa melihat. Nah, jadi di sini untuk daripada event hackathon juga diikuti oleh orang-orang dari berbagai mancanegara ya, atau para developer kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga ada yang dari Indonesia ya, kalau kita lihat di sini ada Indonesia, kemudian juga ada yang, nah ini mungkin bendera Italia atau bendera mana ya rekan-rekan. Nah kemudian, nah di sini juga ada yang dari India dan lain-lain ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini postingan daripada Kortim juga ditanggapi langsung oleh berbagai macam komunitas pionir dari berbagai mancanegara. Terutama di sini juga ditanggapi langsung oleh Pi News Media ya, dan Pi News Media memang merupakan salah satu media informasi yang memberitakan berkaitan dengan perkembangan Pi Network ya, dan bisa dikatakan valid untuk informasi yang disampaikan oleh Pi News Media. Kemudian Pi News Media juga menyampaikan selamat kepada para pemenang pertama kali membawa lebih banyak aplikasi ke ekosistem Pi Network dan juga meningkatkan aktivitas jaringan Pi. Nah, kemudian di sini ya informasinya seperti berikut ya. Kemudian di sini kita beralih ke informasi daripada Twitter Pi News Media secara resmi. Nah, di sini juga sudah diikuti 680.000 pengikut ya, dan juga ada semacam situs website berkaitan dengan perkembangan kripto dan juga Pi Network. Kemudian di sini secara resmi Pi News Media juga memberitakan postingan 2 jam yang lalu. Nah, di sini kita bisa langsung untuk mengecek daripada postingan Pi News Media, baca di bagian white paper yang diperbaharui tentang periode mainnet yang ditutup atau tentang enclosed mainnet. Ini menyantumkan banyak manfaat periode ini dan semua alasan Kortim mengapa memilih menggunakan 2 metode ya, yaitu enclosed mainnet dan juga open mainnet. Di sini ada semacam roadmap. Kemudian di sini kalau kita lihat rekan-rekan, dan intinya itu adalah untuk daripada Kortim sampai saat ini belum meluncurkan open mainnetnya ya, dengan alasan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mematangkan aplikasi ekologi ya, dan juga mematangkan metode KYC secara masif, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini Kortim juga lagi-lagi mengadakan event hackathon yang bersambung ya. Nah, mungkin untuk event hackathon ke depan mungkin akan selalu ada ya rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini untuk white paper sendiri mungkin sudah pernah sering sekali admin bahas ya, dan mungkin rekan-rekan juga sudah paham. Kemudian di sini kalau kita lihat rekan-rekan informasi step by step, rupanya di sini untuk Pi News Media juga meretweet postingan dari Pi Blockchain berkaitan dengan masalah KYC. Jadi di sini disebutkan ya, baru-baru ini Dr. Nicholas merangkum status dan pekerjaan KYC saat ini. Pi Network berkomitmen menciptakan solusi KYC yang handal, aman, adil, dan memperhatikan kebutuhan setiap pioner. Nah, jadi di sini untuk KYC yang 50 juta itu ya rekan-rekan pernah saya bahas ya. Kemudian di sini kalau kecepatan KYC stabil ya, mungkin akan ada sekitar 1,5 juta KYC setiap bulan ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian akan terus berputar dan akan terus semakin besar ketika validatornya itu semakin banyak di area rekan-rekan semuanya. Dan mungkin juga banyak sekali rekan kita yang masih belum mendapat KYC dan juga masih tertahan menuju ke dalam saldo available Byline di mainnet ya.
Kemudian di sini juga ada informasi berikutnya yang di-retweet ulang oleh daripada Pnews Media. P-Mainnet tanpa ekologi adalah kegagalan, terutama untuk blockchain baru seperti jaringan Pi. Tujuan akhir dari setiap aktivitas core team adalah untuk membantu jaringan Pi berhasil bertransisi ke open mainnet. Nah, di sini memang sangat jelas sekali semua jenis project cryptocurrency memang bisa dikatakan itu harus memiliki ekologi ya, dan juga harus memiliki nilai atau value di belakangnya untuk membackup daripada harga atau nilai sebuah koin tersebut ya rekan-rekan. Dan untuk Pi Network sendiri adalah mengandalkan semacam ekologi atau ekosistemnya ya, yang sangat masif dan sangat banyak sekali ya, jadi harus dimatengkan dengan semateng-matengnya sebelum nanti akan dirilis menuju ke open public atau menuju ke open mainnet. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam website daripada Pnews Media ya rekan-rekan, di sini memang merupakan salah satu media informasi yang memberitakan tentang perkembangan Pi Network step by step ya. Kemudian di sini rekan-rekan juga bisa mengunjungi website Pnews Media. Di antaranya di sini ada berbagai macam berita, kemudian ekosistem, data, dan juga ada untuk edukasinya ya. Kemudian di sini saluran Twitter adalah Pnews Media dan lain-lain. Kemudian di sini kalau kita lihat ekosistem daripada proyek Pi Network, kita juga bisa melihat sedikit ya. Nah, di sini ada yang hot, kemudian ada game, marketplace, sosial media, kemudian juga ada tools dan lain-lain. Nah, artinya di sini untuk daripada ekosistem Pi Network memang sangat banyak sekali dan juga bisa dikatakan sangat besar ya rekan-rekan untuk daripada aplikasi ekologi atau ekosistem Pi Network. Di antaranya di sini ada aplikasi Pi Titan. Nah, di sini memang merupakan aplikasi untuk bla 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 ya. Kemudian di sini juga ada mall 314159 atau di sini mall GCV ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk mall GCV memang merupakan mall mode campuran ya antara B2CB kemudian juga ada B2C ya, yang merupakan platform pendukung pedagang GCV. Bertujuan untuk membuat semua data barter yang nyata dari harga GCV hadir di dalam rantai. Kemudian di sini kami juga berharap lebih banyak orang bisa merasakan kehebatan jaringan Pi ya melalui data barter yang nyata dengan harga GCV. Jadi di sini untuk support GCV sangat realistis dan sangat nyata melalui daripada mall GCV di sini ya. Kemudian di sini juga ada aplikasi ekologi atau ekosistem yang lain, ada PIBBS Chat, kemudian ada Pi Store, kemudian juga ada Pidau Mall. Pidau Mall memang bergerak dalam marketplace ya untuk membeli barang-barang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga ada Pichain Mall. Pichain Mall juga berfokus pada jaringan Pi, kemudian untuk harganya juga dikatakan masih tinggi ya. Dan juga ada Mall Pi Barter. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat memang sebagian besar itu ekosistem Pi Network berupa marketplace ya, atau bisa dikatakan ya berupa semacam e-commerce atau marketplace ya untuk berbelanja sebuah produk-produk. Kemudian di sini banyak sekali rekan-rekan. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa dipelajari secara mandiri. Kemudian yang ada di Indonesia ini juga masuk di sini ya, ada Gira Pi Indonesia, merupakan salah satu marketplace daripada yang support Pi Network ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada di Indonesia. Kemudian di sini juga banyak yang lainnya ya, nanti rekan-rekan juga bisa dipelajari secara mandiri. Nah, ini memang merupakan berbagai macam ekosistem ya yang terdaftar di dalam website ini. Kemudian di sini juga ada yang tadi kan yang trending topik. Kemudian di sini ada gaming. Kemudian juga ada market ya rekan-rekan. Nah, di sini ada market, kemudian juga ada media sosial dan lain-lain. Kalau kita lihat dalam market atau pasar ya. Nah, di sini kita bisa melihat diarahkan pada halaman seperti berikut. Ada Pi Titan, kemudian juga ada GCV Mall ya. Kemudian di sini ada Mall GCV dan lain-lain ya. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif untuk rekan-rekan semuanya ya, dan selalu jaga kesehatan rekan-rekan. Dan juga jangan lupa garap proyek yang lainnya ya, sebelum proyek-proyek yang lainnya itu akan segera listing atau open mainnet dan akan bisa memiliki harga untuk kita jual ya, seperti Omega Network, kemudian seperti Cordaro dan lain-lain ya. Rekan-rekan bisa dicek dalam kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih.